Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Akhirnya setelah cukup lama dan sempat kita bahas di beberapa video, Wuling secara resmi meluncurkan Alphest di Indonesia. Mobil yang menyasar pada segmen compact SUV ini datang untuk bersaing dengan berbagai fitur canggih dan keren, namun harga yang kompetitif nih di Indonesia. Budaya konsumen yang semakin kesini semakin menyukai mobil SUV membuat penjualan compact SUV juga ikut semakin meningkat. Untuk itu, Wuling tidak ingin melewatkan kesempatan ini dengan merilis mobil terbaru mereka. Diluncurkan di pameran otomotif Indonesia Motor Show, Wuling Alphest digadang-gadang akan menjadi ancaman bagi beberapa mobil pada kelas yang sama, seperti Hyundai Creta, Honda HR-V, hingga Kia Sonet. Lantas, sebagus apa mobil ini? Di video kali ini, kita akan membahas 5 kelebihan dan kekurangan dari Wuling Alphest ini. Namun sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @bat.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Kelebihan dari Wuling Alphest. Number 5. Desain eksterior yang menawan. Wuling Alphest mempersembahkan konsep style that keeps you moving, yang menggabungkan desain sleek dan stylish pada mobilnya. Tampilan luar mobil ini sangat menawan dan gagah, dengan garis-garis pada bodi yang terlihat sangat sporty dan juga modern. Selain itu, warna dual tone pada bodi mobil ini dan atap berwarna hitam semakin menambah kesan menarik, yang begitu memukau. Desain mobil ini sangat kekinian, terutama dengan penggunaan penerangan LED DRL dan lampu utama yang dapat disesuaikan serta pemasangan lampu LED di bagian belakang. Wuling Alphest juga dilengkapi dengan bolt front grille design yang memberikan kesan gagah pada mobil ini. Selain itu, kaki-kaki mobil ini juga dilengkapi dengan ukuran 16 inci yang memberikan kesan kokoh dan stabil saat berkendara. Secara keseluruhan, Wuling Alphest sangat terlihat fashionable dengan lekuk siluet dinamis dan bodi yang sporty. Sangat cocok untuk orang-orang yang ingin tampil stylish saat berkendara. Number 4. Interior yang elegan dan modern. Bagian interior mobil ini menampilkan kesan yang elegan dan modern yang dikombinasikan dengan teknologi terbaru. Ada beberapa bagian interior yang menarik seperti electric sunroof dan penggunaan material premium soft touch pada dashboard yang sangat nyaman saat dipegang. Layar sentuh berukuran 10,25 inch telah dilengkapi dengan fitur smartphone mirroring, online musik, online navigation, online messaging, dan rear parking camera with dynamic trajectory. Tuas transmisi Alphest juga didesain mirip nih, joystick dan rem tangan didesain dengan sentuhan jari, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern dan nyaman. Semua fitur interior ini memberikan kesan yang modern dan elegan pada mobil ini. Number 3. Fitur yang komplit. Wuling Alphest memiliki banyak fitur keselamatan dan keamanan yang membuat mobil ini aman dan nyaman untuk digunakan. Beberapa fitur keselamatan tersebut antara lain Electronic Stability Control, Traction Control, Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Force Distribution, Emergency Stop Signal, Electric Parking Brake with Auto Vehicle Hold, Hill Hold Control, Dual SRS Airbag, Tire Pressure Monitoring System, Seatbelt Reminder, Driver Passenger, Isofix and Child Proof Door Lock, Rear Parking Sensor, dan Immobilizer, serta Anti-Theft Alarm. Selain itu, Wuling Alphest juga dilengkapi dengan teknologi pintar Wuling Indonesian Command atau WIND yang memungkinkan penggunaan fitur mobil dengan perintah berbahasa Indonesia. Fitur ini sudah tersedia pada mobil Wuling Almas dan juga Cortez. Mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi Internet of Vehicle yang memungkinkan pengguna mobil Alphest terhubung dengan kendaraannya melalui koneksi internet. Dengan teknologi ini, pengguna mobil Wuling Alphest dapat mengontrol kendaraannya dengan menggunakan smartphone. Number 2.
Mesin yang bertenaga. Wuling Alves juga dilengkapi dengan mesin 4 silinder DVVT dan DOHC berkapasitas 1485 cc. Mesin ini memiliki diameter piston sebesar 74,7 mm dan stroke sebesar 84,7 mm, mirip dengan spesifikasi mesin Convero. Dengan spesifikasi ini, Alves mampu menghasilkan tenaga maksimal 105 daya kuda pada 5.800 rpm dan torsi maksimal 143 Nm pada kisaran 4.000 hingga 4.600 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi Matic CVT. Secara keseluruhan, mesin Alves memiliki kemiripan dengan mesin Honda HR-V yang tidak menyediakan opsi transmisi manual. Namun, mesin Honda HR-V tersedia dalam dua opsi, yaitu natural aspirated dan turbo pada tipe tertinggi. Number 1. Harga rilis. Wuling Alves, salah satu produk SUV andalan dari Wuling Motors ini, memiliki berbagai tipe dengan rentang harga yang cukup bersahabat di pasaran otomotif Indonesia. Tipe terendah dari mobil SUV ini dibanderol sekitar 209 juta, sedangkan tipe tertingginya memiliki harga sekitar 295 juta, di bawah 300 jutaan. Rentang harga yang dimiliki oleh Wuling Alves ini membuatnya menjadi salah satu pesaing berat dari mobil-mobil lain di segmen yang sama, seperti Toyota Raiza, Daihatsu Rocky, dan Honda WR-V, meskipun dimensinya setara dengan Hyundai Creta maupun Kia Sonet. Sebelum kita masuk ke bagian kekurangan, bagi kamu yang sedang ingin menjual mobil SUV, kamu bisa coba platform Carsam, salah satu platform jual beli mobil terbesar di Asia Tenggara. Carsam sendiri memiliki beberapa keunggulan seperti proses inspeksi yang tersebar di 175 titik. Hal ini membuatnya diperiksa oleh inspektur terampil dan profesional untuk memastikan bahwa setiap mobil bebas dari kecelakaan besar dan kerusakan akibat banjir. Kemudian seluruh mobil yang dibeli melalui Carsam akan memiliki 5 hari uang kembali. Jaminan uang ini merujuk pada kebijakan pengembalian dana yang mereka miliki. Carsam juga memberikan garansi 1 tahun, yang mana ini merupakan gold warranty bagi pembeli. Jadinya tidak perlu khawatir membeli mobil bekas jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu di kemudian hari. Carsam juga menyediakan jadwal test drive setiap saat. Kemudian dalam urusan dokumen serta pembayaran dalam kurun waktu 1 jam. Jadinya kamu juga bisa aman menjual mobil yang kamu miliki. So, tunggu apa lagi? Cek link deskripsi di bawah dan langsung daftar di website mereka. Setelah daftar, kamu juga bisa langsung akses Carsam melalui aplikasi yang tersedia di Play Store. Adapun berkaitan dengan kelemahan dari Wuling Alves, berikut ini 5 kelemahan dari Wuling Alves. Number 5. Stigma build quality. Wuling yang masuk Indonesia sejak tahun 2017 lalu memang harus cukup berusaha lebih kuat dalam menggait hati konsumen. Beberapa konsumen tentunya mempertanyakan kualitas build quality yang dimilikinya. Tentunya ini berkaitan dengan beberapa masalah maupun kerusakan pada beberapa komponen. Walaupun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua konsumen mengalami hal yang sama. Namun Wuling sudah memberikan proteksi kepada konsumen melalui program garansi mereka, yakni garansi umum selama 3 tahun atau 100.000 km maupun garansi 5 tahun atau 100.000 km untuk setiap produk yang dikhususkan pada bagian komponen utama mesin serta transmisi. Number 4. Desain. Walaupun memang desain dari mobil ini terlihat sangat stylish dan menawan, namun ada beberapa hal yang mungkin kurang diminati, seperti lampu utama yang agak lebar, lampu belakang yang tidak menyatu, serta grill tengah jaring cukup mendominasi. Hal ini didasarkan dengan perbandingan beberapa mobil di kelas segmen yang sama, meskipun bahwa masalah desain ini tergantung perspektif dan pendapat oleh tiap masing-masing konsumen. Number 3. Tenaga yang dihasilkan.
Untuk market Indonesia, SUV 5 seater ini ditenagai mesin 1500 cc 4 silinder di VVT non-turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 105 horsepower dan torsi 143 Nm. Ini sebenarnya agak berbeda dengan mobil desain sama yang rilis di Tiongkok dengan nama Wuling Xingchen yang dibekali mesin 1500 cc dan dapat menghasilkan tenaga hingga 147 horsepower dan torsi 250 Nm. Walaupun mobil ini menawarkan tenaga yang cukup, namun perbandingan di kelas yang sama masih belum cukup bertenaga. Misalnya, Hyundai Creta yang dapat menghasilkan tenaga hingga 113 horsepower dan torsi 144 Nm. Ini Honda HR-V yang memiliki tenaga 119 horsepower dan torsi 145 Nm. Maupun Kia Sonet yang dibekali mesin 115 horsepower dan torsi 144 Nm. Namun perlu diingat, Wuling menawarkan harga yang jauh lebih affordable dari beberapa mobil tersebut. Number 2. Kabin interior kurang kedap suara. Adapun material dari compact SUV ini, khususnya interior, merupakan material yang didominasi oleh hard plastik. Bahan seperti ini tentu dapat memantulkan suara dengan mudah dan tidak menyerap suara dengan baik. Tentunya ketika mobil ini berada pada kecepatan tertentu, maka suara dari ban mobil SUV ini masih terdengar di dalam kabinnya. Solusi terbaik untuk masalah tersebut yakni menambah peredam kabin. Number 1. Ventilasi AC di tengah. Wuling Almas sebagai mobil SUV yang dirancang dengan kenyamanan pengemudi dan penumpang sebagai prioritas memang memiliki beberapa kekurangan pada sistem pendingin ruang kabin. Penumpang di baris belakang hanya memiliki ventilasi AC di tengah dan meski blowernya mengikuti AC depan, masih terasa kurang efektif dalam menyejukkan ruang kabin, terutama saat berkendara di siang hari yang panas. Selain itu, jok penumpang di baris belakang agak mundur ke belakang sehingga penumpang dapat merasa lebih panas ketika sinar matahari menembus kaca belakang. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan sunshade pada kaca belakang mobil atau penggunaan film kaca pada jendela. Selain itu, kaca belakang mobil juga tidak bisa dibuka sampai full, yang berarti aliran udara dari luar terbatas. Meski begitu, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh pada kenyamanan penumpang di dalam ruang kabin, apabila sistem pendingin ruang kabin dan ventilasi di mobil bekerja dengan baik serta efisien. Nah, itu dia 5 kelebihan dan kekurangan dari compact SUV Wuling, yakni Wuling Alphaz. Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.